Baru pertama kali terima gaji? Wah, selamat ya. Tapi, tunggu dulu. Momen ini tuh krusial banget, bisa jadi penentu kesehatan finansial kamu di masa depan. Kenapa sih gaji pertama itu sering banget rasanya cuma numpang lewat? Dan gimana cara ngelolanya dengan benar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah ngalamin kan, gaji pertama masuk ke rekening, rasanya jadi sultan sehari. Tapi baru beberapa hari kemudian, pas cek saldo, kok udah tipis lagi? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget, dan di sini kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara mengatasinya. Oke, sebelum kita cari solusinya, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita perlu tahu apa aja sih sebenarnya biang keladi yang bikin gaji pertama kita itu kayak punya sayap dan terbang gitu aja. Penyebab pertama, dan ini yang paling sering jadi biang keroknya, euforia. Rasa senang yang meluap-luap pas pertama kali lihat hasil kerja keras kita itu sering banget bikin logika kita mati suri. Kita ngerasa pantas buat balas dendam setelah lama hidup hemat, yang ujung-ujungnya belanja impulsif tanpa mikir panjang. Nah, yang kedua, ini penyakit klasik, nggak ada rencana sama sekali. Tanpa ada anggaran, uang di rekening itu ya ibaratnya kayak air di ember bocor, ngalir terus entah kemana, nggak ada kontrolnya. Kita nggak tahu uangnya pergi kemana, tahu-tahu udah kering kerontang. Terus, ada juga nih tekanan sosial. Teman-teman, keluarga, pasti langsung pada bilang, "Wih, selamat ya, traktir dong, traktir." Nah, tuntutan buat berbagi kebahagiaan ini tuh nyata banget kan? Ditambah kita suka nggak enakan, takut dibilang pelit kalau nolak. Dan yang terakhir, ini soal gengsi. Keinginan buat kelihatan sukses. Gaji pertama itu sering jadi pemicu buat, beli gadget baru biar keren, atau beli baju mahal biar kelihatan berhasil. Padahal, sebenarnya kita belum butuh-butuh amat, cuma pengen dapat pengakuan dari orang lain. Jadi, akibatnya tuh bukan cuma soal dompet kosong loh, tapi ada rasa nyesel di akhir bulan, stres mikirin gimana nih sampai gajian berikutnya. Dan yang paling parah, kita jadi kelewatan momen belajar yang super penting. Malah kita ngebangun kebiasaan jelek dari awal banget. Oke, kita udah tahu nih biang keroknya. Sekarang, bagian paling pentingnya, kita harus riset mindset kita. Anggap gaji pertama itu bukan pesta, tapi sebuah ujian. Ini dia kuncinya. Gaji pertama itu bukan hadiah buat dihambur-hamburin, tapi anggap aja ini alat latihan pertama kamu di gym finansial. Tujuannya bukan buat pamer, tapi buat ngebangun otot keuangan yang bakal kuat seumur hidup. Atau bayangin deh, ini momen kamu dapat SIM keuangan. Mendingan bikin kesalahan-kesalahan kecil sekarang, lecet-lecet dikit pas taruhannya masih kecil kan? Daripada nanti pas gaji udah gede, malah ngalamin kecelakaan finansial yang parah banget. Yuk kita bongkar beberapa mitos yang sering banget kita dengar. Pertama, mitosnya wajarlah dihabisin semua kan gaji pertama. Faktanya, wajar kok seneng, tapi belanjanya harus pintar dan terarah. Mitos kedua, gaji kecil gini mana bisa diatur. Justru ini waktu paling pas buat belajar dengan risiko paling rendah. Dan mitos paling bahaya, nabungnya entar aja deh. No, faktanya kebiasaan baik itu harus dibangun dari detik pertama. Oke, mindset udah beres, sekarang waktunya action. Ini dia, strategi praktis dan cerdas yang bisa langsung kamu coba. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus aja ya. Kenalin, ini Aldi, seorang fresh graduate yang situasinya mungkin mirip banget sama kamu. Oke, gaji pertama Aldi itu 4 juta rupiah, angka yang cukup umum ya buat pemula. Nah, sekarang kita lihat dua skenario yang beda banget dalam ngelola uang segini. Nah, ini cara yang salah, yang sering banget terjadi. Karena euforia, karena traktiran, 3,5 juta langsung amblas buat konsumsi. Sisanya cuma 500.000. Itu pun mungkin lenyap juga sebelum akhir bulan. Hasilnya, nol besar buat masa depan. Sekarang, kita lihat cara yang benar. Dengan rencana, Aldi misain 2,5 juta buat kebutuhan pokok. Terus, yang paling penting nih, 800.000 langsung dia amanin buat tabungan dan investasi. Sisanya, 700.000 masih bisa banget dipakai buat senang-senang. Jadi dia tetap bisa nikmatin hidup, tapi hatinya tenang dan masa depannya aman. Terus, apa dong langkah pertama yang bisa kamu lakuin? Gampang, ada 3. 1, jeda dulu. Pas gajian masuk, tahan. Jangan langsung kalap belanja, kasih waktu sehari buat mikir. 2, bikin pos-pos sederhana. Cukup pisahin mana buat kebutuhan, keinginan, sama tabungan. Dan 3, ini kuncinya. Bayar diri sendiri dulu. Langsung transfer uang buat tabungan ke rekening lain sebelum dipakai buat yang lain-lain.
Langkah-langkah kecil tadi, kalau diulang terus, bakal jadi kebiasaan jangka panjang yang kuat banget. Jadikan bikin anggaran itu ritual bulanan, mulai dana darurat, sekecil apapun itu. Dan yang penting, komitmen. Tiap kali gaji naik, porsi tabungan harus ikut naik. Ini yang namanya membangun fondasi kekayaan. Jadi, semua yang kita bahas dari tadi, dari mindset sampai strategi, tujuannya cuma satu, yaitu membangun fondasi yang super kokoh buat masa depan kamu. Ingat ini baik-baik ya. Gaji pertama itu isunya bukan seberapa besar angkanya, tapi seberapa bijak kamu ngelolanya. Kebiasaan yang kamu bangun sekarang itu jauh lebih berharga daripada nominal uangnya. Nah, ini dia intinya. Kebiasaan yang kamu bentuk dengan gaji pertama ini, itu bakal jadi cetakan buat semua gaji-gaji kamu di masa depan. Kalau mulainya boros, kesananya bakal susah banget diubah. Tapi kalau mulainya bijak, kamu udah siapin jalan tol menuju kesuksesan finansial. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kamu mau gaji pertamamu itu cuma jadi cerita kenangan? Dulu gua pernah punya duit segitu, habis gitu aja? Atau kamu mau itu jadi batu pertama dari fondasi keuanganmu yang kokoh? Pilihannya ada di tangan kamu loh. Kalau kamu mungkin pernah bikin kesalahan ini sebelumnya, santai aja, nggak apa-apa. Nggak usah disesalin. Yang paling penting itu apa yang kamu lakukan sekarang. Perbaiki masa depan dengan mulai kebiasaan yang benar hari ini, dengan gajian kamu yang berikutnya. Semangat ya, kamu pasti bisa.